Ungkapan syukur niscaya kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena pada detik ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri kali ini. Bukan hanya nikmat umur panjang, namun juga berbagai nikmat-nikmat lainnya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya nikmat Islam, iman, ihsan, kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan predikat takwa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, kewajiban akan bertakwa ini sangatlah jelas dan mutlak akan kewajibannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hal ini juga senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi, bahwa dari Abu Dzar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul yang dirahmati oleh Allah. Bertolak dari pemaparan di atas, maka sungguh sangatlah jelas bahwa takwa ini hukumnya sangatlah wajib. Tidak ada toleransi bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu. Bahkan standar kualitas takwa ini ada pada hati seseorang, bukan ada pada cover ataupun jasad orang tersebut. Karena disebabkan Sang Maha Penilai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya melihat apa yang ada dalam hati seseorang, bukan apa yang ada di cover atau jasad orang tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Yang artinya adalah, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa dan harta kalian, melainkan Allah hanya melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, siapapun itu, entah itu pedagang, petani, guru, pejabat, pengusaha, bahkan ulama, bahkan orang yang kaya maupun yang miskin, yang muda maupun yang tua, siapapun itu memiliki kesempatan yang sama untuk berlomba-lomba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan takwanya masing-masing. Misalkan seorang pedagang bertakwa di jalan Allah dengan cara dagangnya, seperti halnya dia berdagang dengan jujur, berdagang dengan amanah, tapi di waktu yang sama dia tetap beristiqomah dalam rangka menjalankan ibadah wajib. Atau misalkan seorang pejabat, dia bertakwa di jalan Allah dengan jalan jabatannya, dia menjabat dengan amanah, jujur, dan menolong sesama dengan kebijakan-kebijakan yang diberikannya. Begitu juga seorang ulama, dia bertakwa kepada Allah dengan jalan ilmunya, seperti halnya dengan cara belajar, mengajar ataupun meramaikan masjid. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lainnya yang ada di kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, tidak ada kepastian yang mutlak
bahwa seorang ulama pasti lebih baik takwanya daripada seorang pedagang ataupun petani. Begitu juga sebaliknya. Dan tidak ada kepastian yang mutlak bahwa orang yang kaya lebih baik takwanya daripada orang yang miskin. Begitu juga sebaliknya. Karena yang paling baik takwanya di sisi Allah adalah orang yang paling dekat hatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di jalan kehidupan mereka masing-masing. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Di sisi lain Allah juga menawarkan sebuah solusi atau jalan tentang bagaimana kita harus mengimplementasikan takwa kita di kehidupan sehari-hari kita. Hal ini tertera dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Bertolak dari pemaparan ayat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa selain kita harus bertakwa di jalan hidup kita masing-masing, maka setidaknya Allah memberikan rekomendasi 3 jalan dalam rangka mengaplikasikan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dengan cara menafkahkan hartanya, baik saat keadaan banyak harta maupun sedikit harta. Contohnya dengan melakukan infak, sedekah, ataupun zakat. Di setiap Ramadan dan Idul Fitri kita bisa lihat semangat masyarakat yang tinggi untuk berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tradisi berbagi kebahagiaan dengan bersedekah berupa bingkisan, uang, ataupun makanan harus terus kita lakukan dan harus terus kita pertahankan, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga bulan-bulan selanjutnya. Budaya senang berbagi rizki ini akan memperkuat yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Di level selanjutnya juga akan memperkuat al-ukhuwah al-wataniyah atau persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan di level yang paling tinggi akan memperkuat al-ukhuwah al-insaniyah atau persaudaraan sesama manusia yang akan menumbuhkan perdamaian di muka bumi ini. Jalan yang kedua yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menahan amarah. Amarah sebenarnya hanya salah satu sifat tercela dari berbagai sifat-sifat tercela yang lainnya yang dimiliki oleh manusia yang harus dikendalikan. Dalam hal ini madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mempuasakan dan mengendalikan seluruh anggota tubuh, pikiran, dan hati kita. Misalnya lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, seperti halnya kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, dan lain sebagainya. Ataupun mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa melalaikan kepadanya. Tangan harus dipuasakan dari berlaku zalim, mengambil hak orang lain, bahkan bisa merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Pun juga dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya yang harus dipuasakan atau dikendalikan. Jangan sampai kita terdapat pada puasa yang telah kita jalani yang itu sangat merugi, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa liju wal ats, yang artinya adalah betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan secuil apapun dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan rasa haus dan lapar.
Sedangkan solusi yang terakhir yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134 yaitu adalah wal 'afina 'anin nas, atau memaafkan kesalahan orang lain. Silaturahmi atau saling maaf memaafkan di momen Idul Fitri kali ini dengan keluarga, kerabat, teman dekat adalah contoh konkret bagaimana kita mengamalkan apa yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi yang kita lakukan ini akan memunculkan yang namanya silatul fikri, yaitu menyamakan atau menguatkan pemikiran, ide ataupun gagasan sehingga dapat menemui titik temu kesepakatan. Silatul fikri ini pada level selanjutnya akan menumbuhkan yang namanya silatur ruh, atau menghubungkan jiwa dan spiritual antar sesama manusia yang akan semakin mengkokohkan persatuan dan kesatuan. Dan eksistensi akan silatur ruh ini adalah salah satu representasi dari wujud kasih sayang kepada alam semesta. Hal ini senafas dengan pesan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, yang artinya adalah kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Di akhir khutbah Idul Fitri ini, mari kita terus mengimplementasikan hakikat takwa di kehidupan sehari-hari kita, misalkan dengan cara ibadah, puasa, zakat, silaturahmi, dan lainnya sebagainya. Teriring doa semoga kita termasuk golongan minal aizin wal faizin, yakni golongan orang yang kembali suci dan beruntung mendapatkan predikat takwa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.